Islam mengharuskan wanita muslimah apabila buang air kecil maupun besar untuk membersihkannya dengan air. Sehingga tidak ada lagi najis yang menempel pada kemaluan, dubur dan sekelilingnya. Agar dia merasa yakin bahwa anggota tubuhnya benar-benar suci. Jika tidak mendapatkan air, maka hendaklah wanita muslimah bersuci dengan menggunakan kain, kertas, batu atau segala sesuatu yang suci dan dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah berjalan melewati dua makam, lalu beliau berkata, sesungguhnya penghuni kedua makam itu sedang menjalani siksaan. Mereka berdua disiksa bukan karena pernah melakukan dosa besar. Salah seorang dari keduanya adalah orang yang selalu tidak bersih bersuci dari buang air kecil, sedangkan yang kedua adalah orang yang suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari, At-Tirmidzi, An-Nasai, Ibnu Majah dan Baihaqi. Etika ketika memasuki WC. Hendaknya wanita muslimah menghindarkan diri dari pandangan dan pendengaran orang lain yang mengandung syahwat, sehingga tidak mengganggu mereka dengan suara-suara, bau tidak enak serta pandangan yang buruk. Juga hendaknya mereka, wanita-wanita muslimah, menutupi diri sehingga tidak seorang pun dapat melihat auratnya. Ini merupakan etika yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam kitab Sunan Abu Dawud disebutkan bahwa apabila hendak buang air besar, Rasulullah pergi jauh sehingga tidak dapat dilihat oleh seseorang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, hendaklah wanita muslimah menghindarkan diri dari buang air besar di tempat-tempat yang biasa diduduki oleh orang, di jalanan atau di tempat-tempat berteduh. Berikut ini pesan Rasulullah yang disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim. Jauhilah perbuatan dua orang yang menyebabkan laknat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapakah dua orang yang menyebabkan laknat itu? Beliau menjawab, yaitu orang yang buang air besar atau kecil di jalanan yang biasa dilalui oleh orang banyak atau di tempat-tempat berteduh mereka. Juga hendaknya wanita muslimah tidak buang air kecil di tempat-tempat yang airnya tidak mengalir atau menggenang. Atau bahkan pada air yang mengalir sekalipun, di mana ia berada di tempat-tempat pemandian yang terbuka untuk umum. Karena hal itu pada umumnya menimbulkan gangguan atau dosa bagi orang lain yang melihatnya. Akan tetapi, apabila dilakukan di tempat pemandian tertutup yang menggunakan bak, kolam renang, dan terhindar dari najis karena jumlah airnya banyak dan terdapat sirkulasi air, maka hal itu diperbolehkan. Ketika seorang wanita muslimah memasuki WC, hendaklah mendahulukan kaki kiri seraya membaca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubutsi wal khabaitsi. Artinya, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Selain itu, hendaklah wanita muslimah tidak mengangkat bajunya terlalu tinggi apabila buang air di tempat-tempat di mana memungkinkan orang lain untuk melihatnya, sehingga tetap menutupi auratnya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh syariat. Setelah keluar WC, hendaklah seorang wanita muslimah mendahulukan kaki kanan, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah. Selanjutnya berdoa seperti yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, bahwa apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari WC, beliau mengucapkan doa, aku memohon perlindunganmu, atau boleh juga membaca doa, Gufranaka alhamdulillahillazi azhaba anil azza wa a'afani. Artinya, dengan mengharap ampunanmu, segala puji milik Allah yang telah menghilangkan kotoran dari badanku dan yang telah menyejahterakan. Di samping itu, wanita muslimah tidak dilarang bersuci dengan menggunakan tangan kanan, akan tetapi menggunakan tangan kiri serta tidak berlebih-lebihan di dalam bersuci. Karena, agama Allah ini penuh dengan kemudahan. Disunatkan baginya setelah bersuci untuk memercikkan air pada kemaluan dan celananya, guna menghindari gangguan. Sehingga apabila ada setan yang hendak membisikkan sesuatu yang menipu, was-was, bahwa sesuatu telah keluar dari kemaluannya, maka dia akan mengetahui sebenarnya itu hanyalah bekas dari air yang ia percikan. Setelah selesai buang air besar, disunatkan untuk mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada sabun, hendaklah ia menyela-nyela tangannya dengan tanah dan selanjutnya mencucinya kembali dengan air. Hal itu sebagai usaha yang dilakukan karena mengikuti jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menanggalkan segala sesuatu yang terdapat padanya nama Allah.
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia menceritakan, apabila Nabi memasuki tempat buang air besar, beliau selalu menanggalkan cincinnya. Hadis riwayat Al-Hamsah, kecuali Ahmad. Hadits ini disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dibenarkan pula bahwa ukiran pada cincin beliau itu bertuliskan Muhammad Rasulullah. Hadis riwayat Al-Baihaqi dan Al-Hakim. Hadits di atas menunjukkan adanya perintah untuk menanggalkan segala sesuatu yang terdapat padanya nama Allah dan larangan memasukkan mushaf Al-Quran ke dalam WC tanpa adanya alasan yang dapat dibenarkan. Seperti membawa masuk cincin atau kalung yang bertuliskan nama Allah ke dalam WC apabila ada kekhawatiran jika ditinggalkan di luar akan hilang. Larangan berbicara ketika buang air besar. Secara mutlak wanita muslimah dilarang berbicara ketika buang air besar. Tidak boleh menjawab salam dan azan, kecuali apa yang mengandung suatu keharusan untuk dilakukan, seperti misalnya menunjukkan orang buta dengan menegurnya, yang dikhawatirkan akan terpeleset ke dalam parit. Jika bersin, hendaklah ia mengucapkan pujian kepada Allah di dalam hati, tanpa harus diucapkan. Hal ini didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar. Ada seseorang yang melewati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada saat itu beliau sedang buang air kecil. Lalu orang tersebut mengucapkan salam kepada beliau tetapi beliau tidak menjawabnya. Hadis riwayat jamaah, kecuali Bukhari. Demikian juga hadits dari Abu Sa'id radhiyallahu anhu, di mana ia mengatakan, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, janganlah dua orang pergi untuk buang air besar dengan aurat terbuka sembari berbincang-bincang. Sesungguhnya Allah memurkai orang yang berbuat demikian itu. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Kedua hadits di atas secara lahiriah melarang berbicara pada saat buang air besar. Namun ijma dari para ulama mengalihkan dari hukum yang dianggap haram menjadi hanya sampai pada derajat makruh saja. Wanita muslimah dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya pada saat buang air besar. Yang demikian itu dimaksudkan sebagai penghormatan pada arah kiblat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seorang di antara kalian duduk untuk buang air, maka hendaklah ia tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Larangan di sini hanya bersifat mahruh, yang didasarkan pada hadits dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, pada suatu hari aku pernah menaiki rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi sedang buang air besar menghadap ke arah kota Syam dan posisi beliau saat itu membelakangi arah kiblat. Hadis riwayat jamaah. Larangan tersebut hanya ditujukan pada saat buang air di padang pasir, pada tempat terbuka, dan diperbolehkan apabila melaksanakannya di dalam sebuah bangunan WC. Namun demikian, yang terbaik adalah memperhatikan pada saat pembangunan kloset, untuk tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Bersuci dari buang air besar merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Caranya adalah dengan 3 kali usapan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Adapun yang dijadikan landasan adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi memerintahkan untuk menggunakan 3 batu dan melarang menggunakan kotoran binatang dan potongan tulang. Juga hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, Ibnu Majah serta Abu Awanah dan Asy-Syafi'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz sebagai berikut, hendaklah salah seorang di antara kalian beristinja dengan menggunakan 3 batu. Kedua nas di atas secara jelas menyebutkan bahwa memenuhi 3 usapan merupakan hal yang wajib. Sementara dalam masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Benda yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersuci dengan menggunakan benda najis. Dalil yang melandasinya adalah hadits riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, pada waktu Nabi buang air besar, beliau pernah menyuruhku untuk membawakan 3 batu. Akan tetapi aku hanya mendapatkan 2 butir batu. Selanjutnya aku mencari batu yang ketiga, namun tidak juga mendapatkannya. Lalu aku mengambil kotoran yang telah kering dan membawanya kepada beliau sebagai batu yang ketiga. Maka beliau hanya mengambil 2 butir batu dan membuang kotoran yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini adalah kotoran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, At-Tirmidzi dan An-Nasai.
Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan lafaz bawakanlah kepadaku batu yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa kotoran binatang yang telah kering pun tidak dapat mensucikan najis, sedangkan tulang belulang binatang adalah salah satu dari makanan bangsa jin. Di samping itu beliau juga mengingatkan agar tidak menggunakan segala jenis makanan serta hal-hal yang harus dihormati untuk membersihkan najis seperti bagian dari tubuh hewan, kertas atau kitab dan lain sebagainya.